Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, bahwa di dalam hal berdoa kita dibolehkan menyebutkan atau menyampaikan ke dalam doa kita amalan soleh yang kita perbuat. Itu di dalam sebuah hadis, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari golongan orang-orang sebelummu yang melakukan perjalanan sehingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua, kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung dan menutup mulut gua itu. Mereka pun berkata bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian semua dari batu besar itu, melainkan jika kalian semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan soleh kalian. Maka seorang dari mereka pun berkata, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua, sudah lanjut usia, dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya itu, baik kepada keluarga maupun budakku. Suatu hari saya terlambat pulang karena mencari kayu bak. Lalu saya memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Namun saya mendapati keduanya sudah tidur. Meskipun demikian, saya tidak memberikan susu itu kepada keluarga atau budakku sebelum keduanya minum. Aku tetap menunggunya sampai bangun. Sementara wadahnya tempat susu sudah berada di tanganku dan saya tetap menunggunya hingga terbit fajar. Sementara putri saya yang masih kecil menangis minta susu sambil memegangi kakiku. Ketika keduanya bangun, kuberikan susu itu untuk diminum. Ya Allah, jika perbuatan ini saya lakukan karena mengharapkan keridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua itu. Kemudian bergeserlah sedikit batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Orang kedua pun berkata, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Dalam riwayat lain disebutkan, saya sangat mencintainya sebagaimana seorang lelaki mencintai seorang perempuan. Saya selalu berhasrat terhadap dirinya melakukan zina, tetapi ia selalu menolaknya. Beberapa tahun kemudian, ia tertimpa kesulitan paceklik. Ia pun datang untuk meminta bantuanku dan saya memberikan kepadanya 120 dinar dengan syarat menyerahkan dirinya kapan saja saya inginkan. Pada riwayat yang lain, ketika saya berada di antara kedua kakinya, dia berkata, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu melepaskan cincin ini, merobek sabut darahku, melainkan dengan haknya. Maka saya pun berpaling darinya, padahal dia orang yang sangat saya cintai, dan saya juga telah merelakan emas yang kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika perbuatan ini saya lakukan karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu, tetapi mereka masih belum bisa keluar. Orang yang ketiga pun berkata, ya Allah, saya mempekerjakan beberapa karyawan dan digaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang meninggalkan saya dan belum mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa tahun ia datang dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku. Saya berkata, semua yang kamu lihat, baik unta, sapi, dan kambing maupun budak yang mengembalakannya, semua adalah gajimu. Ia berkata, wahai hamba Allah,
janganlah engkau mempermainkan aku. Saya menjawab, saya tidak mempermainkanmu. Kemudian dia mengambil semua itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatan itu saya lakukan karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu dan mereka pun bisa keluar dari gua itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2272 dan Muslim 12743. Hadis ini mengandung beberapa faedah, di antaranya keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan itu termasuk dalam kategori amalan soleh yang Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap cobaan, dan keutamaan menjaga kesucian diri dari perbuatan zina walaupun ia mampu untuk melaksanakannya, keutamaan amanah memperbaiki amalan untuk orang lain, dan bahwa ikhlas itu merupakan sebab dimudahkannya seseorang dalam menghadapi berbagai cobaan. Semoga bermanfaat.